Ya, dimulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengar nggak ya? Kedengar kan? Iya, kedengeran. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Baik, selamat siang menjelang sore semuanya. Pak Tamamul Imam dan kawan-kawan kelas B mata kuliah semiotika dan hermeneutika semester 6 ya. Baik, tidak lama-lama kami dari kelompok 7, anggotanya itu ada Muhammad Lutfi, ada Afifah, ada Alifah, dan saya sendiri, Lazuardi, akan sedikit mencoba menjelaskan tentang konsep semiotikanya Charles Sanders Peirce. Karena menurut sejauh yang saya baca, ada beberapa persamaan dan perbedaan antara semiotikanya Peirce dan semiotikanya Ferdinand de Saussure. Mungkin kita langsung masuk ke dalam materi tentang semiotika Peirce yang diawali dengan biografi dari Charles Sanders Peirce yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Lutfi. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang biografinya Charles Sanders Peirce. Jadi Charles Sanders Peirce itu lahir dalam keluarga yang intelektual. Ia lahir pada tanggal 10 September 1839 di Cambridge. Kemudian ayahnya bernama Benjamin Peirce. Ayahnya ini seorang profesor matematika pada Universitas Harvard. Peirce berkembang pesat dalam pendidikannya di Harvard. Kemudian pada tahun 1859 dia menerima gelar BA, kemudian pada tahun 1862 dan 1863 secara berturut-turut ia menerima gelar MA dan BSc dari Universitas Harvard. Ibunya bernama Sarah Mears, adalah anak dari senator Elijah Han Mears. Peirce adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Kemudian selama lebih dari 30 tahun, yaitu antara tahun 1858 sampai 1860 dan pada tahun 1861 sampai 1891, Peirce banyak melakukan tugas astronomi dan geodesi untuk survei Partai Amerika Serikat. Kemudian dari tahun 1879 sampai dengan 1884, ia menjadi dosen paruh waktu dalam bidang logika di Universitas Johns Hopkins. Kemudian Charles Sanders Peirce adalah seorang filsuf Amerika yang paling orisinal dan multidimensional. Namun sikapnya yang temperamental karena penyakit saraf yang dialaminya membuatnya dipukuli oleh para koleganya. Nah, penyakit dan medikasinya berkontribusi pada ketidakmampuannya dan tidak beradab, sehingga membuat ia dikeluarkan sebagai dosen dari Universitas Johns Hopkins. Sebab penyakit itu juga Peirce tampaknya memiliki kemampuan untuk menghina orang yang mana pada umumnya tidak menyenangkan. Peirce selain seorang filsuf juga seorang ahli logika, dan Peirce memahami bagaimana manusia itu bernalar. Peirce akhirnya sampai pada meyakini bahwa manusia itu berpikir dalam tanda. Maka kemudian diciptakannya lah ilmu tanda yang mana ia sebut sebagai semiotik. Nah, semiotika ini baginya sinonim dengan logika. Nah, secara harfiah ia mengatakan kita hanya berpikir dalam tanda. Kemudian di samping itu juga ia melihat tanda sebagai unsur dalam komunikasi, dan masih banyak lagi pemikiran yang dicetuskan oleh Peirce. Sampai pada akhirnya ia wafat atau meninggal dunia karena kanker, yaitu pada 19 April 1914.
yaitu pada usianya yang ke-74 di Milford, Pennsylvania. Mungkin cukup sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai biografi Charles Sanders Peirce. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Lutfi yang telah menjelaskan tentang biografi dari Charles Sanders Peirce. Selanjutnya kita masuk kepada konsep tanda menurut si Charles Sanders Peirce ya. Pertama-tama akan diawali dengan asal-usul dan dasar teori dari Charles Sanders Peirce yang akan dibawakan oleh Saudari Alifah. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih. Kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu teori semiotika Charles Sanders Peirce. Nah, di sini dibagi lagi menjadi beberapa pokok bahasan. Yang pertama itu ada asal-usul teori. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, Charles Sanders Peirce ini merupakan salah seorang ahli filosof Amerika dan ahli logika yang pemikirannya terhadap manusia dan penalaran atau ilmu pasti. Logika akan menyatu pada manusia ketika mereka berpikir dan melibatkan tanda sebagai keyakinan manusia. Menurut Peirce, logika dengan tanda tidak bisa dipisahkan. Menurut pemahaman Peirce, logika sama seperti semiotika, dan semiotika itu tidak bisa diterapkan pada berbagai bentuk tanda. Teori semiotika yang dikemukakan oleh Peirce ini didasarkan pada filsafat dan logika. Selain itu, dia juga dianggap sebagai pendiri filsafat pragmatisme, sehingga teori semiotiknya dikembangkan berdasarkan filsafat pragmatismenya. Pragmatisme ini merupakan suatu gerakan filsafat Amerika yang menggambarkan secara otentik sifat-sifat kehidupan Amerika yang berusaha menengahi dua tradisi, yaitu tradisi empiris dengan tradisi idealis, sehingga hal-hal yang penting dari kedua tradisi ini bisa disatukan. Kemudian pragmatisme juga bisa diartikan dengan suatu sikap, metode, dan filsafat, di mana ia menggunakan hasil pikiran untuk mengukur dan menetapkan suatu nilai dan kebenaran. Penganut pragmatisme ini lebih berfokus pada praktik, dan hal yang paling penting di dalamnya adalah konsekuensi yang bersifat praktis. Konsekuensi ini ada kaitannya dengan makna dan kebenaran. Makanya para penganut paham ini beranggapan bahwa kedua hal itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian hal ini juga sudah dijelaskan oleh Peirce yang mengatakan bahwa untuk memastikan makna suatu konsepsi atau gagasan, maka kita harus memperhatikan konsekuensi-konsekuensi praktis apa yang harus muncul dari kebenaran konsepsi tersebut. Nah, maksudnya dari perkataan ini adalah apabila tidak menghasilkan konsekuensi-konsekuensi, maka konsepsi tersebut tidak memiliki makna. Jadi suatu konsepsi itu bisa dikatakan bermakna apabila itu menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang praktis. Kemudian Peirce juga berpendapat bahwa sebuah ide tentang segala sesuatu itu termasuk ide terkait hal-hal yang bisa ditangkap oleh indera sebagai hasil perwujudan dari ide tersebut. Artinya suatu ide itu berhubungan dengan segala sesuatu yang yang ditangkap oleh indera sebagai wujud yang dihasilkan oleh ide tersebut. Berbicara tentang hal ini, Peirce memasukkan makna suatu ide kegiatan dan rencana ke dalam proses pengujian. Hal ini juga mengandung penjelasan antara teori pragmatis tentang makna dan teori operasional yang menyatakan bahwa makna suatu konsep identik dengan seluruh kegiatan pengujian. Berkaitan dengan makna, ia juga menyebutkan dengan memerhatikan efek-efek apa yang mungkin ditangkap dan memiliki kandungan yang praktis, maka kita bisa mengangkat
objek dari konsepsi yang kita punya. Kemudian konsepsi atas efek-efek ini merupakan keseluruhan dari konsepsi atas objek-objek tersebut. Kemudian yang kedua ada asumsi dasar teori. Nah, asumsi dasar teori semiotika yang dirumuskan oleh Peirce ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama ada tanda. Nah, tanda ini merupakan sesuatu yang menurut seseorang itu bisa mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitas. Di sini Peirce juga mengatakan bahwa tanda atau sign sendiri merupakan contoh dari yang pertama atau firstness dan objeknya adalah yang kedua atau secondness dan penafsirnya yang disebut dengan interpretan adalah yang ketiga atau thirdness. Menurutnya semiotika merupakan suatu tindakan atau action, pengaruh atau influence atau kerjasama antar tiga subjek. Disebutkan bahwa tanda memiliki objek atau referen yang muncul di pikiran seseorang yang menginterpretasikannya atau yang disebut sebagai interpreter. Nah, representasi dari suatu objek ini disebut dengan interpretan. Dari ketigaan tersebut yang sudah dijelaskan tadi, tanda, objek, dan penafsir itu menjadi unsur pendorong dalam proses pembentukan suatu tanda ini diharapkan dapat menghasilkan semiotika yang tidak ada batasnya. Selama penafsir itu bisa membaca tanda yang menjadi tanda juga bagi orang lain dan bisa dibaca oleh penafsir lainnya. Nah, penafsir ini termasuk pada unsur yang mutlak keberadaan untuk merangkai kaitan tanda dengan objeknya. Contohnya gini, ketika di suatu tempat atau di suatu persimpangan jalan ada tanda stop yang biasanya tuh background-nya warna merah. Nah, itu kan biasanya ditemui di lampu-lampu merah. Itu artinya setiap mobil yang melihat tanda tersebut itu wajib berhenti. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tandanya itu adalah stop, objeknya itu berhenti, dan penafsirannya itu adalah gagasan dari penggabungan antara tanda tersebut dengan objek yang dimaksud. Nah, melalui fungsi dari penafsir, munculnya sebuah proses semiotika yang tidak terbatas. Kemudian, Peirce juga memaparkan bahwa suatu tanda bisa digunakan sebagai tanda yang disebut dengan ground atau latar. Teorinya ini disebut sebagai grand teori dalam semiotika. Hal itu disebabkan oleh gagasan Peirce yang sifatnya menyeluruh deskripsi struktural dari semua sistem penandaan. Kemudian yang kedua ada tanda selalu memiliki tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu representamen, objek, dan interpretan. Representamen harus bisa dipahami baik dengan panca indera maupun pikiran atau perasaan dan bisa berfungsi sebagai tanda. Maksudnya representamen ini bisa mewakili sesuatu yang lain. Sedangkan objek adalah komponen yang diwakili oleh tanda, dan interpretan itu merupakan arti atau tafsiran dari suatu tanda tersebut. Nah, ketiga dimensi tanda ini, jika dihubungkan satu sama lain, menjadi hubungan segitiga, atau disebut sebagai hubungan segitiga tanda atau triadik. Sebuah tanda atau representamen itu mempunyai relasi triadik secara langsung dengan interpretan dan objeknya. Menurut Peirce, proses semiosis atau signifikasi ini merupakan suatu proses yang memadukan entitas atau berupa representamen dengan entitas lain yang disebut dengan objek. Semiotika sebagai suatu hubungan antar tanda, objek, dan makna, itu tanda mewakili tanda sebagai tanda mewakili objek
yang terdapat dalam pikiran seseorang yang menginterpretasikannya. Nah, untuk menginterpretasikan tanda itu dibutuhkan 3 elemen, yaitu tanda, objek, dan penafsir. Setiap tanda dapat memiliki arti yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Mungkin cukup sekian penjelasan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Alifah yang telah menjelaskan tentang asal-usul dan dasar teori konsep tanda dari Charles Sanders Peirce. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang teori tanda itu sendiri yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori tanda dari Charles Sanders Peirce. Perlu diketahui Charles Sanders Peirce ini memiliki kesamaan tentang pembahasan semiotikanya dengan semiotika Ferdinand de Saussure ya, yaitu tentang konsep tanda. Menurut Peirce, kehidupan manusia itu tidak lepas dari tanda. Dari sejak dia lahir sampai dia meninggal, selalu hidup itu dihubungkan dengan tanda, atau hidup itu selalu dikelilingi dengan tanda. Nah, seperti yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, konsep tanda menurut Peirce ini memiliki 3 unsur, yaitu ada representamen, ada objek, dan ada interpretan. Tadi kan diterangkan juga ya tentang firstness, secondness, sama thirdness. Jadi firstness itu kan objek. Objek itu merupakan hal yang diberi tanda. Diberi tandanya oleh siapa? Oleh representamen. Representamen ini adalah manusia. Manusia dalam arti konsep yang ada di dalam pikiran manusia. Kalau dijelasin juga tadi bahwa tanda itu menurut Peirce adalah gabungan antara 2 entitas ya. Entitas yang pertama adalah itu objek. Entitas yang kedua manusia yang memikirkan konsep tentang objek tersebut. Nah, hasil dari pemikiran tentang objek itu dinamakan interpretan. Nah, 3 hal ini, objek, representamen, dan interpretan, menurut Charles Sanders Peirce adalah sign, tanda. Itu salah satu perbedaan dari semiotikanya Charles Sanders Peirce dan Ferdinand de Saussure. Itu ya, kalau de Saussure kan ada 2. Tanda itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama signifier dan yang kedua signified. Kalau Charles Sanders Peirce ada 3, ada objek, ada interpretan, ada representamen. Kemudian kita masuk tentang penjelasan objek ya. Objek juga menurut Charles Sanders Peirce ini ada 3 unsur. Yang pertama ada icon. Ada icon, yang kedua ada indeks, yang ketiga ada simbol. Icon ini seperti yang dijelaskan Pak Tamam ya minggu lalu atau minggu-minggu sebelumnya, atau dijelaskan oleh Pak Yusuf juga. Icon itu suatu hal yang menggambarkan gitu. Kalau dijelasin minggu-minggu kemarin, simpelnya itu tentang kamar mandi ya. Kamar mandi perempuan, kamar mandi laki-laki. Walaupun kita misalkan lagi pergi ke Rusia atau pergi ke Jepang atau ke Cina yang bahasanya kita nggak paham, tapi kalau ada icon gambar laki-laki, kalau nggak gambar perempuan gitu ya, siluet itu pasti kita akan paham, oh ini kamar mandi laki-laki, oh ini kamar mandi perempuan. Itu kalau indeks itu objek yang memiliki nilai kausalitas sebab akibat. Contohnya adalah asap itu kan kalau kita pahami secara dangkalnya gitu ya, asap itu adalah adalah akibat adanya api. Karena ada api maka ada asap. Nah, asap itu merupakan objek. Kemudian ada simbol. Simbol itu seperti yang dijelasan oleh Alifah tadi tentang rambu lalu lintas ya. Rambu lalu lintas itu, simbol ini merupakan tanda yang sudah disetujui gitu. Disetujui oleh banyak orang. Nah, kita semua setuju kalau ada tanda rambu lalu lintas huruf S merah, itu artinya jangan berhenti gitu, jangan stop. Objeknya adalah bentuknya itu gambar S-nya itu dari besi atau plat apa itu. Nah, representamennya kita memikirkan konsep apa sih ini maksudnya. Konsep S ini adalah dilarang stop gitu. Nah, interpretannya adalah gabungan dari objek dan representamen. Objek ini berarti, misalkan tadi itu kan, objek ini berarti kita kalau lagi jalan di jalan situ nggak boleh berhenti gitu. Kemudian ada ground atau representamen.
Ground atau representamen itu asalnya dari akal manusia, ya, pikiran manusia tentang konsep dari segala hal yang dilihat oleh manusia itu sendiri sebagai tanda. Oh iya, di ground juga ada terbagi tiga, ya, terbagi tiga ground itu. Ada quali sign, ada sin sign, ada legi sign. Nah, quali sign ini adalah kualitas atau tanda, yaitu yang berhubungan dengan kualitas tanda, ya, yang berhubungan dengan kualitas suatu benda gitu. Jadi konsep di pikiran kita itu berhubungan dengan kualitas objek gitu. Contohnya bagus, terus kasar, kotor gitu, merdu, lembut, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada sin sign. Sin sign itu adalah eksistensi atau suatu hal yang benar-benar aktual gitu, ada gitu. Contohnya kata keruh pada sungai. Ini bisa jadi ini apa ya? Ini juga termasuk kausalitas, ya. Sin sign itu. Air keruh, misalkan air keruh di sungai itu bisa dipahami, bisa jadi dipahami karena hujan terjadi di hulu sungai. Jadi air selanjutnya itu keruh, kotor, gitu. Kemudian ada banjir. Banjir kenapa ini? Banjir di sekitar tanggul. Wah, bisa jadi banjir ini disebabkan oleh tanggul yang jebol gitu. Kemudian yang ketiga ada legisign. Legisign ini adalah norma-norma yang terkandung dalam tanda. Kayak tadi sih, ya, rambu lalu lintas. Bisa rambu lalu lintas itu kan ada yang boleh dilakuin, ada yang nggak boleh, ada yang berupa larangan, ada yang berupa perintah, ada yang berupa saran juga. Kemudian yang terakhir, ya, unsur tanda menurut Charles Sanders Peirce ada interpretan. Interpretan itu seperti yang dijelaskan tadi adalah hasil dari gabungan representamen dan objek gitu. Di dalam interpretan itu dibagi tiga juga, ada tiga maksudnya unsur-unsurnya. Ada rime, ada design sign atau design, ada juga argumen. Nah, rime ini apa sih? Rime itu adalah tanda yang mungkin orang menafsirkan sekehendak mereka gitu, terserah orang itu gitu. Contohnya, contoh dari interpretan, objeknya mata merah, terus representamennya kita memiliki konsep bahwa mata merah ini disebabkan oleh bla 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 gitu contohnya. Nah, interpretannya kita ini kan kalau ngeliat mata merah, setiap orang bisa aja beda-beda pendapat, ya. Ada yang berpendapat bahwa mata merah ini dia habis begadang belum tidur, ada juga dia habis main game lama-lama matanya merah. Kemudian ada juga yang memaknainya mata merah ini habis nangis. Nah, itu kan rim itu bisa dipahami setiap orang secara berbeda-beda, terserah orangnya. Kemudian ada design sign atau design, tanda sesuai dengan kenyataan. Sama aja kayak tadi, kayak apa, sin sign, ya. Contohnya ini rambu-rambu lalu lintas di mana, ya? Di jalanan cepat gitu, jalan cepat di sekitar jalan cepat itu ada sekolah. Nah, biasanya kita ngeliat tuh ada segitiga, gambarnya, ikonnya itu orang tua dan anak gitu, lagi jalan gitu. Di bawahnya ada hati-hati banyak anak sekolah gitu. Nah, ini contohnya gitu ya. Kenapa dicontohin itu? Karena bisa aja gitu. Bisa jadi ada anak yang pernah kecelakaan atau yang pernah ketabrak kendaraan di daerah situ. Makanya diberikan peringatan situ. Kemudian ada argumen yang ketiga. Argumen ini merupakan tanda yang langsung memberikan alasan tentang sesuatu, berisi penilaian atau alasan mengapa seseorang itu berkata begitu. Contohnya ada di SPBU, dilarang merokok, dilarang memotret, kemudian banyak itu, ya, ada berapa sih itu. Kenapa kok misalkan dilarang merokok di daerah SPBU? Karena api dapat memantik gas yang kemudian berakibat fatal, bisa jadi meledak atau kebakaran. Nah, misalkan kan namanya argumen nih, argumen itu bisa dipatahkan. Kan nanti ada orang yang berpikiran, lah kan saya kan merokoknya di depan SPBU, jadi nggak apa-apa dong. Nah, itu karena argumen jadi bisa dipatahkan. Itu, ya, kayaknya udah sih. Tinggal apa ya? Tinggal perbedaannya sih, ya. Persamaan dan perbedaan
dari konsep tanda menurut Charles Sanders Peirce dan Ferdinand de Saussure. Persamaannya ya mereka sama-sama berbicara tentang tanda, memiliki konsep tentang tanda. Bedanya kalau Ferdinand de Saussure itu konsepnya adalah diadik atau apa namanya itu dikotomi ya, dikotomi. Diadik itu terdiri dari dua unsur. Nah, kalau si Charles Sanders Peirce ini triadik atau trikotomi. Jadi konsep tanda menurut dia itu terdiri dari 3 unsur. Nah, kalau si Saussure kan unsur-unsurnya signifier dan signified. Kalau si Charles Sanders Peirce ada objek, representamen, dan interpretan. Kemudian bedanya, itu udah bedanya. Bedanya itu kan unsur-unsurnya. Kalau unsur, udah sih itu kayaknya. Persamaan dan perbedaannya yang secara jelas aja ya, secara jelas dan mudah dipahami gitu. Supaya kita semua sedikit bisa paham lah gitu. Walaupun nggak mendalami, setidaknya paham tentang konsep tanda dari si Ferdinand de Saussure dan juga konsep tandanya Charles Sanders Peirce. Mungkin itu sedikit yang saya jelaskan tentang konsep tanda menurut Charles Sanders Peirce. Ya saya juga sekalian merangkap sebagai moderator. Langsung ke materi yang selanjutnya, ya tentang apa ini? Tentang masih sama sih. Tentang aplikasi teori semiotika Peirce yang akan dibawakan oleh Afifah. Kepadanya disilakan. Ya, terima kasih Lazuardi. Sebenarnya materinya sudah detail dan rinci ya, jelas banget dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Saya jadi kehabisan pembahasan, tapi di sebelumnya kan dijelaskan dengan tidak gambar ya. Nih, sekarang kita langsung ke aplikasinya, langsung ke prakteknya dengan menggunakan metode Peirce. Di sini masih ini kan tampil screen-nya. Halo teman-teman. Beneran nggak suara saya? Suaranya kedengar tapi gambarnya nggak ada. Oh, ini gambarnya. Masih. Bentar. Dulu ya, udah kelihatan ya gambarnya. Ya, udah jelas. Di sini kita langsung menggunakan metode semiotika Charles Sanders Peirce. Yang pertama yang dijelaskan tadi ada representamen. Nah, di sini kita lihat kita menggunakan melalui panca indera, yaitu penglihatan. Jadi kita lihat di poster ini langsung masuk ke objek yang kan jadi tadi kan objek kan ada 3, di dalamnya ada ikon, indeks, sama simbol. Nah, kita lihat di sini di poster ini ada ikon gambar hewan. Ini gambarnya apa? Hewan penyu. Terus di mana hewan penyu ini sedang mengidamkan ubur-ubur ya di balon ini. Terus itu ada, tapi yang berserakan adalah sampah. Kemudian di sini sampah plastik kita bukan untuk mereka. Nah, di sini ada tumpukan sampah plastik. Ini ikon ya, ikon objek tanda yang ikon. Kemudian yang indeks. Penggunaan tanda yang kedua pada objek yaitu indeks. Ya tadi kan ikon ya, sekarang indeks bermakna seperti indeks finger atau telunjuk yang menunjuk pada sesuatu. Jadi di sini indeks pada pemaknaan warna biru representasi dari warna biru yang sama dengan warna biru laut. Jadi kan kita lihat nih panca indera, oh warna biru berarti itu menunjukkan bahwa laut itu warnanya biru gitu. Terus tanda sampah plastik kita bukan untuk mereka. Ini tuh tanda berupa sampah plastik itu tuh ditulis di awal karena pusat dari pemaknaan tanda dalam poster ini. Jadi sampah gitu ya. Jadi sampah ini tuh mengacu pada barang-barang yang dibuang karena sudah tidak digunakan lagi ya kan, yang bermakna sampah yang berisi barang-barang terbuat dari plastik. Kemudian kata bukan ini bermakna penyangkalan gitu. Jadi ini termasuk ini ya. Jadi saya ingatkan kembali kalau ini adalah objek yang masuk ke indeks gitu. Penyangkalan. Jadi bukan ini masuk bermakna penyangkalan. Kemudian yang ketiga ada tulisan untuk mereka. Nah, di sini mereka itu merupakan jamak yang bermakna
ya dan yang lain. Maksudnya ya biota laut yang digambarkan pada poster tersebut. Gitu. Langsung ya, yang ketiga, di dalam objek itu tadi ada ikon, indeks, sama simbol. Sekarang yang simbol. Nah, simbol warna laut adalah warna biru. Dalam budaya Indonesia, laut merupakan simbol yang berupa tempat yang sangat sakral dan sangat berharga bagi kehidupan manusia. Ya kan? Hal ini bisa terlihat dari upacara-upacara yang sakral bernuansa budaya tradisional yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar laut, seperti upacara sedekah laut. Kan? Terus simbol yang mengacu pada biota laut. Nah, di sini ada tanda berupa hewan penyu yang mendambakan untuk mengkonsumsi hewan ubur-ubur. Karena balon kata yang memiliki gambar ubur-ubur merupakan simbol keinginan yang tidak terwujud gitu kan. Ini kan matanya penyu itu kayak lihat ubur-ubur tuh kayak seneng banget gitu kan, ada bentuk kaosnya gitu, tapi kayak semacam mimpi gitu loh, karena ubur-uburnya sudah punah disebabkan oleh kerusakan ekosistem laut. Simbol yang terakhir adalah sampah plastik. Disimbolkan dengan barang bekas terbuat dari plastik yang berserakan di dasar laut nih. Kan dari gambar kelihatan ya. Jadi ini gambar sampah-sampah yang berserakan di laut gitu, yang mengendap gitu, nggak hancur gitu. Bahkan tampak satu kantong plastik berada di dekat hewan penyu gitu. Padahal penyu kan makanannya bukan sampah gitu. Jadi ya gitu lah. Terus yang terakhir, tadi kan udah ya, reference entertainment udah. Berarti ditangkapnya oleh panca indera dari gambar ini. Terus yang kedua, objek udah tadi, ikon, indeks, simbol. Sekarang interpretation. Dalam pelaksanaan tanda-tanda pada poster ini, yaitu berkaitan dengan menjaga ekosistem laut. Nah, interpretation itu kan tadi kan maknanya tadi. Tanda yang tertera di dalam pikiran si penerima setelah melihat ya kan, yang ditangkap gitu loh oleh penerima. Interpretation dalam poster ini itu berkaitan dengan menjaga ekosistem laut. Warna biru dari warna laut ini. Maksudnya gini loh, menjaga ekosistem laut pokoknya interpretasinya yang ditangkap. Terus tulisan sampah plastik kita bukan untuk mereka itu merupakan poster dengan tanda yang sangat mendukung untuk menjaga ekosistem laut. Tulisan yang mendukung sampah plastik kita bukan untuk mereka itu, kalimat ini ditafsirkan maknanya dengan pemahaman yang terdapat dalam kognisi yang membacanya, yaitu jangan buang sampah ke dalam laut. Jadi itu yang harus kita tangkap. Terus dengan adanya sampah plastik, ekosistem laut akan terganggu. Sampah plastik berdampak buruk bagi ekosistem laut. Nah, poster ini tuh dikaji oleh 2 model, oleh Dinosaur dan First. Bedanya, kalau First itu model Saussure menghasilkan pemaknaan tanda berupa bentuk dan konsep. Bentuk-bentuk yang berupa warna biru, hewan penyu, tumpukan sampah, dan tulisan sampah plastik kita bukan untuk mereka. Ini tuh memiliki konsep banyaknya sampah plastik yang dibuang oleh manusia menyebabkan terganggunya habitat laut. Kenyataannya, laut merupakan unsur alam yang penting untuk kehidupan makhluk hidup. Dan bedanya dengan mengkaji tanda dengan model First dari poster ini, menghasilkan pemaknaan tanda yang mirip dengan model Saussure, tapi bedanya pemaknaan tanda model First itu menyumbangkan pemaknaan tanda menjadi lebih lengkap dan dengan adanya simbol, seperti laut memiliki sumber daya alam yang sakral bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang hidup di daerah pesisir, laut yang memberi kehidupan kepada makhluk hidup. Nah, pemaknaan tanda-tanda dalam gambar ini mengingatkan manusia untuk selalu menjaga laut dan tidak mencemarinya dengan sampah plastik. Pemaknaan tanda memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai maksud dan tujuan dari sebuah tanda. Jadi ini ketika kita lihat poster yang pemateri tampilkan, itu kita mengaplikasikan dengan model First yang barusan saya jelaskan. Jadi singkat bahwa teori semiotika First itu ada 3 representainment, terus ada objek yang di dalamnya ada ikon, indeks, dan simbol, dan terakhir interpretation. Dan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudari Afifah yang telah menjelaskan tentang praktek dari konsep tanda menurut Charles Sanders Peirce. Ya, demikian materi tentang konsep semiotikanya Charles Sanders Peirce dari kelompok 7. Mungkin dari teman-teman semua atau dari Pak Tamam
ada sedikit tambahan, kritik, dan saran, silakan kami terima. Ya, gimana? Nggak ada? Izin Lazuardi, pemateri dan Oh, iya, kawan-kawan. silakan. Ini saya Ferry Hidayat ya. Mungkin saya kurang menangkap pengaplikasiannya. Saya minta aplikasinya pada Al-Quran gitu, semotika Pierce ini, karena agak sulit juga mencenderungkan pembahasannya atau mencontohkannya pada contoh yang lain gitu. Coba ke Al-Quran. Boleh. Ya, siap. Siap. Ini masuknya pertanyaannya. Iya betul. Oh, ya udah. Ya udah, sekalian aja deh. Bagi teman-teman yang lain yang mau bertanya. Saya Silakan, Faiz. sedikit menanyakan tentang tulisan yang ada di makalah ya, Ya, siap. tentang tanda akan menjadi tanda pula apabila difungsikan sebagai tanda. Kata ini berbolak-balik atau seperti apa gitu kan ya? Karena fungsi tanda itu kan seperti apa gitu kan? Ketika disebut tanda, apakah itu menjadi fungsi atau belum gitu kan? Minta dijelaskan di sini karena ini kan asal usul teori Charlesnya belum dapat dipahami gitu kan dengan bahasa sederhana. Mungkin bisa dijelaskan lebih sederhana lagi gitu, agar kedepannya bisa dipahami teori-teorinya gitu. Siap. Kasih. Ya, terima kasih Saudara Faiz. Ya, satu lagi, biar jadi 3. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Nggak ada yang nanya lagi. 2 aja dulu ya. Ya, silakan pemateri yang lain barangkali punya jawaban. Pertanyaan pertama, minta contoh konsep tanda menurut Charles Spears, tapi dimasukin ke Al-Quran lah gitu contohnya. Kalau dari Al-Quran kayak gimana? Kemudian yang kedua, Saudara Faiz minta konfirmasi dong di paragraf mana ya itu kalimatnya. Sebentar. Di bagian C, teori semiotik Charles Sanders Peirce. Nah, itu di bagian paragraf pertama, baris ke-5. Tanda akan menjadi tanda pula apabila difungsikan sebagai tanda. Ketemu? Halaman 4.
Oh, lagi itu berubah. Ya, ketemu Faiz, ketemu. Oke. Ya silakan materi Lutfi, Alifah, dan Afifah. Barangkali mau menjawab dulu. Kalau nggak ada, saya nyoba deh. Pertanyaan pertama ya, minta contoh konsep tanda dari Charles Sanders Peirce dari Al-Quran. Contohnya apa ya? Yang udah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi. Tapi jangan dikit. Yang udah terjadi aja ya. Mungkin yang udah terjadi. Yang sudah terjadi, contohnya kita ambil contoh di negeri Sodom ya. Tahu kan semuanya tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang membangkang dengan melakukan tindakan homoseksual laki-laki sama laki-laki. Nah, objeknya adalah reruntuhan bangunan di negeri Sodom itu. Di daerah mana sih dia? Jadi masih ada sisa-sisa peninggalan dari kaum Sodom itu, baik itu bangunan rumah, kemudian juga saya pernah ngeliat itu ada ditemukan kerangka manusia gitu ya, kerangka manusia jenisnya laki-laki sama laki-laki gitu, lagi entah lagi pelukan, entah lagi apa gitu ya, pokoknya dempetan. Nah, itu objeknya. Representamennya kita membaca ayat Al-Quran yang membahas tentang kaum Nabi Lut. Itu konsepnya kan ada di dalam Al-Quran tuh, konsep yang terpikirkan ke dalam manusia. Di dalam ayat itu misalkan dijelaskan kaum Nabi Lut itu dihujani dengan batu, dengan kalimatnya mator. Itu bisa jadi konsep yang ada di pikiran manusia. Objeknya adalah bangunan-bangunan atau sisa-sisa peninggalan dari kaum Sodom. Interpretannya adalah misalkan orang, karena nggak semua orang pernah melihat langsung ya tentang runtuhan kaum Sodom itu. Nah, interpretannya adalah gabungan dari objek dan representamen. Misalkan seorang peneliti agama Islam, dia pernah membaca Al-Quran, pernah baca ayat tentang Nabi Lut dan kaumnya, dia juga udah ngelihat sisa-sisa peninggalan kaum Sodom gitu. Nah, dia menginterpretasikan dari objek itu gitu. Oh, jadi yang dikatakan Al-Quran ini benar. Konsep Al-Quran ini benar bahwa dulu ada kaum Nabi Lut yang membangkang dengan melakukan tindakan homoseksual. Apa buktinya? Buktinya dijelaskan dengan objek yang ada gitu, yang nyata gitu. Objek yang nyata. Ini masuknya yang mana ya? Legisign kalau nggak salah. Jadi dia itu objeknya ini merupakan hasil dari sebab akibat. Kenapa negeri Sodom bisa hancur? Hal ini disebabkan oleh kegiatan atau perilaku kaum Sodom yang zolim terhadap dirinya sendiri. Gitu. Itu mungkin salah satu contohnya saudara Ferry Hidayat tadi ya. Gimana? Bisa dipahami nggak? Saudara Ferry. Oke, terima kasih. Cukup begitu aja. Ya, itu salah satu contohnya ya. Contohnya masih banyak lagi lah di Al-Quran itu. Yang bisa dipahami dengan mudah, ya itu aja gitu. Misalkan ada juga di dalam surat Ar-Rahman yang laut terbelah atau terbagi dua gitu ya. Atau ada sekat di antara kedua laut. Kan ada objeknya itu di mana sih? Gibraltar atau di mana itu ya? Yang lautnya beda airnya gitu. Yang satu airnya asin, yang satu air payau gitu. Objeknya itu, representamennya ada di dalam ayat Al-Quran surah Ar-Rahman. Interpretasinya
yaitu hasil dari objek dan representamen. Gitu. Kemudian pertanyaan kedua dari saudara Faiz. Ini ya, asal-usul teori Charles Sanders Peirce yang mana nih? Tanda akan menjadi tanda akan menjadi tanda pula apabila difungsikan sebagai tanda. Ini bukan bolak-balik ya. Jadi kan di bawahnya itu ada kayaknya dijelasin tentang hubungan-hubungan dari RIO gitu. Representamen, interpretan dan objek dengan tanda. Ya sama aja. Padahal mah gitu. Ya objek itu adalah sebuah tanda karena objek kan termasuknya ada 3 unsur juga tadi, ada icon, ada simbol, ada indeks. Representamen juga sama gitu. Ada apa aja tadi sih? Ada legisign, qualisign, dan sin sign. Terus juga interpretan juga ada sama aja. Ada rim, ada argumen, sama satu lagi. Gitu sih kayaknya. Tapi ini saya juga agak bingung ya. Tanda akan menjadi tanda pula apabila difungsikan sebagai tanda. Gimana ya pemahamannya? Yang simple gitu biar bisa dipahami. Tanda. Materi yang lain gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Ini materi Alifah ya. Asal-usul tanda ini. Teori Charles Sanders Peirce. Gimana saudari Alifah? Sebenarnya belum, ini masih nyari jawaban juga sih. Waktu itu kayaknya dapat kalimat itu di jurnal deh. Sebentar. Kayaknya gini deh, Faiz. Oh iya nih. Ya. Jadi di teori tanda Charles Sanders Peirce ini bisa juga digunakan atau difungsikan sebagai, matiin dulu sih. Dengar. Maaf. Jadi teori tanda Charles Sanders Peirce itu bisa digunakan atau difungsikan sebagai berantai gitu. Nah ini kayaknya nih, tanda akan menjadi tanda pula apabila difungsikan sebagai tanda. Jadi gabungan antara objek, representamen yang kemudian menghasilkan interpretan, ini bisa dijadikan gimana nih? Gini aja deh langsung contohnya lah ya, biar agak mudah dipahami. Contohnya, tanda pertama. Tanda pada segitiga pertama nih. Tanda pada segitiga pertama memiliki 3 unsur. Unsur yang pertama objek, kemudian ada representamen, ada interpretan. Itu kan 3 unsur. Objeknya adalah pohon. Pohon itu nggak ada daunnya. Nah, representamennya kita memiliki konsep pohon itu kering. Karena kita ngelihat objek, pohon nggak ada daunnya, kita juga punya konsepnya itu pohon gersang. Nah, kita bisa menghasilkan interpretan bahwa itu merupakan pohon tandus atau pohon mati. Nah, dari pohon mati ini ke interpretan tuh. Interpretan ini bisa jadi representamen baru gitu. Itu kayaknya tanda bisa menjadi tanda pula apabila difungsikan sebagai tanda. Interpretan ini bisa difungsikan sebagai representamen. Jadi difungsikan sebagai unsur sebuah tanda yang lain. Padahal kan interpretan ini udah merupakan tanda, udah merupakan gabungan dari representamen dan objek. Tapi interpretan yang pertama ini, pohon gersang ini, bisa jadi representamen baru. Apa representamen barunya? Misalkan pohon gersang. Pohon gersang itu kan representamen. Nah, kita memiliki konsep pohon gersang. Pohon gersang nih. Kita ngelihat misalkan hamparan padang rumput yang kering gitu. Yang kering. Jadi rumput-rumputnya pada coklat, pada hitam gitu. Kayak kebakar lah. Nah, hasil dari objek itu dan representamen yang kita miliki tentang pohon gersang atau pohon gersang gitu. Nah, menghasilkan interpretan baru. Interpretan gabungan dari representamen yang kedua dan objek yang kedua ini. Apa interpretannya? Interpretannya adalah musim kemarau. Jadi kan tadi representamen pertama konsep pohon gersang. Kemudian menghasilkan interpretan pohon kering menghasilkan interpretan pohon gersang. Pohon gersang digabungkan dengan objek padang rumput yang kering jadi interpretan baru. Interpretan barunya musim kemarau. Musim kemarau bisa jadi representamen baru. Kan dia ini padahal interpretan hasil dari representamen pohon gersang
sama objek padang rumput yang kering. Jadi interpretannya yang kedua adalah si ini musim kemarau. Interpretan yang kedua musim kemarau ini bisa jadi representamen baru. Representamen barunya apa? Objeknya adalah berita di TV. Berita di TV tentang apa ya? Berita di TV tentang cuaca misalkan ya, cuaca mau itu hujan apa gitu ya. Nah, jadi dari representamen yang baru ini digabungin dengan objek berita itu jadi interpretan baru. Interpretan barunya apa? Adalah cuaca ekstrim, cuaca ekstrim. Kemudian cuaca ekstrim kan interpretan yang ketiga tuh. Cuaca ekstrim ini. Cuaca ekstrim bisa jadi interpretan baru, bisa jadi representamen yang baru. Representamen barunya apa? Cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim, kemudian kita ngelihat objeknya apa? Objeknya adalah kita ngelihat foto kutub, pencairan salju di kutub utara misalkan. Nah, dari objek sama representamen ini bisa ngasilin interpretan baru. Apa interpretan barunya? Adalah global warming, pemanasan global. Dari pemanasan global warming ini, kita bisa jadikan ini sebagai representamen yang baru lagi. Representamen barunya kan global warming. Kita ngelihat apa lagi ya? Jadi gitu aja sih ya. Pemahamannya tanda akan menjadi tanda pula bila difungsikan sebagai tanda. Ini bentuknya berantai ya. Segitiga pertama bisa jadi segitiga kedua bisa jadi ketiga bisa jadi keempat dan seterusnya. Jadi tanda menurut Charles Sanders Peirce itu segitiga yang berhubungan satu sama lain, dan segitiga yang berhubungan satu sama lain ini nggak terbatas gitu, bisa jadi ini bisa jadi ini. Contoh lain misalkan kita main nih malam, main dari luar, kemudian pintu rumah dikunci. Karena pintu rumah dikunci kita nggak bisa masuk. Nah, karena kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa makan. Karena kita nggak bisa masuk dan nggak bisa makan, kita lapar. Karena kita lapar, kita bisa sakit. Karena kita lapar dan bisa sakit, nanti bisa meninggal. Karena kita meninggal, bisa dikubur. Kemudian dikubur itu ditanya ini. Karena kita dikubur dan ditanya oleh malaikat, kita bisa masuk surga. Kalau enggak besok bisa masuk neraka gitu. Jadi terus gitu, segitiganya berantai gitu. Ada lagi gitu mungkin. Gitu, Pak Is, pemahaman saya. Oke. Berarti tanda pertama dengan tanda yang kedua ini berbeda gitu ya. Jadi tanda akan menjadi tanda pula apabila difungsikan sebagai tanda. Jadi hasil dari tanda itu menghasilkan tanda baru atau kembali menghadirkan tanda itu sendiri. Gitu. Iya, bisa gitu. Iya, soalnya ketika saya baca makalah di sini ya, dia ada di setelah titik dan kemudian ditutup lagi dengan titik gitu kan. Jadi tidak ada penjelasan di situnya, makanya saya tanyakan, dan kata-katanya juga cukup membingungkan. Jadi disitulah saya nanya. Makasih atas penjelasan. Iya, sama-sama Pak Is. Ya silakan pemateri yang lain barangkali punya jawaban yang beda, kita diskusi aja. Atau teman-teman yang lain kalau mau nanya atau mau menanggapi silahkan, biar suasananya enggak diam-diam baik. Ya silakan. Mau nanya Lazwardi? Ya siapa nih? Ready ya? Ya ready. Ya silakan ready. Pertama ready berterima kasih kepada para pemateri, pembahasannya bagus dan juga alhamdulillah bisa dipahami gitu. Berarti kan intinya Semiotika Peirce ini itu menjelaskan tentang tanda gitu, sama kayak Ferdinand de Saussure itu. Yang pengen ready tanyakan itu adalah mengenai tanda juga. Kan contoh kan kalau di Jawa kita senyum sama orang Jawa gitu kan, dia senang juga tuh. Itu ingat perkataan Pak Leba dulu kan. Kalau di Jawa kan orang Jawa kalau kita senyum kan senang gitu kan, orang yang kita ajak senyum gitu. Tetapi kan kalau di Sulawesi Selatan kalau kita senyum kepada orang lain itu kan ngejek gitu. Bisa-bisa kita dipukul sama orang yang kita ajak senyum itu kan.
Jadi yang pengen Redi tanyakan itu langkah-langkah supaya tanda yang kita maksud sesuai dengan kenyataan. Tanda begini memang betul kenyataannya gitu. Jadi nggak salah gitu. Itu pertanyaannya, Azwardi dan teman-teman. Ya, baik Redi. Terima kasih pertanyaannya. Jadi pertanyaannya gimana caranya supaya tanda yang diberikan itu dipahami sama kita gitu ya. Ya, biar nggak salah paham lah gitu. Simpelnya. Betul. Ya, langsung dijawab aja. Jadi yang Redi contohin tadi itu yang pertama bentuknya bentuk apa ya? Bentuk objeknya ya. Bentuk objeknya aja dulu. Bentuk objeknya adalah simbol. Bentuk objeknya simbol. Simbolnya apa? Merupakan bisa jadi adat istiadat tadi kan. Kalau di Jawa orang senyum itu dianggapnya ramah, kalau di mana tadi Sulawesi bisa dianggap macam-macam dan lain sebagainya. Itu objeknya simbol. Kemudian groundnya atau representamennya adalah legisign, norma-norma yang terkandung di dalam senyum itu. Senyum nih, konsep orang senyum menurut orang Jawa dan orang Sulawesi kan beda. Nah itu masuknya legisign. Objeknya simbol, representamennya legisign, dan interpretannya adalah rim. Jadi orang itu bisa memaknai senyum itu beda-beda. Bisa dicontohin juga tadi kan kemarin-kemarin pas Pak Yusuf menjelaskan pertama masuk materi semiotika tentang apa tuh ya, kita ngacungin jari atau kita ngangguk-ngangguk gitu ya, ngangguk itu Pak Tamam juga ngejelasin. Kita ngangguk misalkan di negara mana gitu, di negara Rusia atau di mana. Kalau di Indonesia kan ngangguk misalkan, kamu ikut nggak ngangguk? Oh iya itu bisa dimaknai dengan iya. Kalau misalkan di Rusia atau di mana gitu, ngangguk itu di India ya, ngangguk itu malah artinya enggak itu. Jadi gimana caranya biar kita atau biar tanda itu dipahami sesuai dengan di mana tempat kita berada? Ya kalau jawaban saya pelajari tempat di mana kita akan ke situ gitu. Misalkan saya orang Banten nih, saya mau ke Jawa, gimana sih adat istiadat orang Jawa gitu, tata krama orang Jawa, tata krama di daerah tersebut gitu, simbol-simbol yang apa yang disetujui oleh warga situ gitu. Nah supaya apa, biar kita ke sana itu nggak salah paham gitu. Misalkan ada di kita aja ya, daerah Banten aja, ada yang Sunda ada yang Jawa gitu, ada yang Sunda ada yang Jawa. Dahar itu, dahar di dalam bahasa Jawa, Jawa Banten gitu ya. Jawa Banten itu udah termasuknya halus gitu. Dahar itu artinya makan. Tapi kalau geser sedikit ke daerah Pandeglang gitu, daerah mana gitu Lebak gitu yang bahasanya Sunda, dahar itu belum halus gitu bahasa situnya. Menurut bahasa adat istiadat gitu, bahasa Sunda itu dahar itu bukan bahasa halus. Misalkan kita mampir ke rumah orang yang belum dikenal gitu, minta makan gitu misalkan, atau boleh numpang makan nggak, kita bayar gini ini dengan bahasa dahar. Nah itu bisa jadi kita dipahaminya sebagai dusun gitu, nggak sopan gitu. Jadi beda-beda. Jadi kalau saran saya untuk menjawab pertanyaan ini ya pelajari dulu tempat yang akan kita datangi gitu. Gitu Redi. Ya, terima kasih Mas Wardi. Ya silahkan yang lain kalau ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, kita berikan kepada Bapak Tamam untuk menambahkan dan membenarkan hal-hal yang kurang benar dari materi kelompok 7 ini. Gimana? Nggak ada pertanyaan lagi? Ya kalau nggak ada, silakan Bapak untuk memberikan sedikit-sedikit wejangan. Oke, siap. Alhamdulillah, terima kasih nih kelompok yang presentasi hari ini nih, Bang Lajuardi dan kawan-kawan udah luar biasa memaparkan apa dan bagaimana konsep semiotikanya Peirce ya. Charles Sanders Peirce. Oke, contoh-contohnya juga udah banyak, ya udah sangat dekat dengan keseharian kita.
jawab pertanyaan juga udah oke. Jadi saya rasa mungkin tidak banyak hal yang akan saya tambahkan gitu. Saya coba share screen ya sedikit ya, mungkin dua slide lah. Oke, terlihat ya. Nah, ini konsep dasar dari semiotikanya Charles Sanders Peirce adalah ini tadi ya, halaman 4 tadi yang ditanyakan oleh Faiz ya. Halaman 4 di makalahnya. Nothing is a sign unless it is interpreted as a sign. Tidak ada satupun tanda sebelum diinterpretasikan sebagai tanda. Jadi nggak ada satupun tanda di dunia ini, tidak ada satupun sesuatu objek yang kita lihat ya, yang kita temui di sekitar kita akan menjadi tanda sebelum kita memaknai itu sebagai tanda. Misalnya seperti yang pernah saya contohkan, ada tembok yang retak, itu nggak bakal berarti apa-apa sebelum kita yang punya otak nih mikir macam-macam gitu kan. Ya, nggak bakal ada makna bahwa tembok itu semennya rapuh atau tembok itu sudah usang atau ada gempa gitu kan. Nah, ketika kita melihat tembok yang retak itu kemudian kita berpikir lebih lanjut, ada apa kira-kira di balik tembok yang retak itu? Nah, itulah kemudian akan menjadi tanda. Atau misalnya lagi lampu merah. Bayangkan saja lampu merah nggak berarti apa-apa nih sekarang nih. Jadi hilangkan persepsi Anda lampu merah itu adalah tanda untuk berhenti. Bayangkan kalau lampu merah itu belum dimaknai apa-apa gitu. Kita jalan naik motor ada lampu merah. Apa nih tandanya gitu kan? Nah, lampu merah akan berarti tanda berhenti ya ketika sudah dimaknai itu oleh subjeknya. Dan kemudian akan jadi legisign pada tahap thirdness ya, jadi peraturan perundang-undang ada hukumnya ya. Kita bisa paham tanpa menggunakan akal karena kita bisa baca aturannya apa gitu kan, macam-macam. Atau warna merah juga kan masih potensial ya, apapun bisa kita maknai itu tentang warna merah. Kalau merah itu melekat pada bendera ya macam-macam artinya, bahkan ya, bisa jadi berani, bisa jadi apa. Merah melekat pada lampu merah di jalan juga artinya jadi berhenti. Tapi walaupun masih sama-sama lampu, tapi merah itu melekat pada lampu tidur, nah artinya kan nggak berhenti gitu. Berhenti beraktivitas buat tidur, nah boleh lah. Tapi kan maknanya beda. Kalau di jalan kan nggak boleh jalan. Berhenti nggak boleh jalan gitu, nggak boleh lanjut. Atau misalnya merah pada wajahnya Teh Aliyah, Alifah. Siapa Aliyah ya? Itu kan maknanya lain lagi tuh. Bisa malu-malu, bisa tersipu, atau bisa marah. Merah pada mata juga tadi dibahas kan. Macam-macam interpretasinya. Nah itu nggak bakal jadi apa-apa tanpa kita menginterpretasikan itu. Artinya ternyata kita sebagai subjek ini yang memberikan pakaian terhadap objek. Ya, memberikan kita yang arif nih sebagai manusia, memberikan makna terhadap mereka. Itu ya inti dari pemikiran semiotikanya Peirce itu di situ. Nah kalau mau nulis skripsi tentang Peirce, berangkatnya dari sini. Walaupun tadi pembahasannya lumayan panjang lebar ya. Saya nggak akan bahas 2 kali soal itu. Hanya saja mungkin saya coba yang ini aja ya, trikotomi ya, kelihatan? Nah ini nggak perlu pusing-pusing nih memahami bagan ini, memahami tabel ini, tabel trikotomi ini. Tadi ada firstness yang masih potensial, kemudian ada secondness yang katanya sudah ada faktanya, kemudian ada thirdness, ini jadi aturan-aturan yang sudah berlaku umum, gitu kan kata Bang Lajuardi tadi. Kemudian ada tahap representamen, kemudian ada objek, ada interpretan. Ini ya. Nah untuk ranah representamen, firstness, secondness, dan thirdness-nya.
nanti akan menjadi qualisign pada tahap firstness. Qualisign itu tadi ya yang masih potensial. Tanda yang berdasar pada sifat. Dan sifat ini masih potensial. Artinya maknanya boleh macam-macam. Bendera ya. Bendera hitam. Itu kan boleh kita maknai sebagai berkabung. Ya, karena ada yang meninggal gitu misalnya. Atau bendera hitam kalau misalkan ada di MotoGP kan lain lagi artinya tuh. Nah, suka ada ya di pinggir jalan itu ada yang mengibarkan bendera hitam kan lain lagi. Ya, ternyata keadaannya sedang gawat. Ada yang jatuh, kemudian serpihan potongan-potongan motornya berserakan di tengah jalan, di tengah sirkuitnya. Akhirnya harus dikibarkan bendera warna hitam, merah atau putih. Putih bolehlah kalau di bendera artinya suci, suci bersih, tidak ternodai. Gitu. Tapi kalau di UFC, MMA, ya ditarung bebas itu di tinju atau di mana itu kan lempar handuk warna putih lain lagi artinya. Bisa nyerah gitu, udah jangan dilanjutin. Nah itu tahap firstness. Secondness-nya ada sin sign. Ya. Sin sign ini ya jadi fakta yang jelas. Ya, faktanya udah jelas. Tanda atas dasar kejadian yang sedang terjadi atau ada kenyataannya. Ya, kalau kita ketawa ya faktanya ya kita seneng lah gitu. Tertawa ada sesuatu yang lucu. Itu kan faktanya jelas ya. Nah kalau kita ketawa nggak ada apa-apa tapi langsung ketawa kan aneh juga gitu kan. Wih ini Bang Lajuardi tiba-tiba ketawa kenapa ini nggak ada yang lucu nggak ada yang apa kan jadi aneh kita. Nah, bisa dimaknai sebagai orang yang nggak waras kan. Faktanya jelas. Menangis juga gitu. Walaupun kadang kita bahagia terlampau bahagia juga bisa menangis. Tapi faktanya nangis itu ya karena sakit, ya karena sakit hati, karena sedih, karena ada kesakitan tertentu, ada luka gitu kan makanya nangis. Itu faktanya di situ. Kemudian akan menjadi legisign, ya. Presentamen ini akan menjadi legisign ketika masuk pada taraf thirdness. Artinya udah ada hukumnya. Ya tanda yang didasari atas peraturan. Kemudian jadi hukum. Bisa dilihat aturannya, undang-undangnya jelas. Jadi udah nggak bisa pakai akal lagi, nggak perlu dirasionalkan lagi. Jadi kalau kita mau tahu ini artinya apa ya tinggal lihat hukumnya. Misalnya zebra cross. Kenapa hitam dan putih tuh belangnya gitu? Kenapa di tengah jalan? Kenapa artinya menyeberang itu udah ada hukum-hukumnya, pasal-pasalnya udah ada. Ini kalau kalian tes SIM secara manual gitu, ya secara legal ikut tes, isi soal pasti ada soal ini. Zebra cross, ya, lampu merah artinya apa, undang-undangnya seperti apa, gitu kan. Atau boleh juga diartikan sebagai hal-hal yang sudah disepakati bersama, ya sudah konvensi sifatnya. Semua sepakat lah kalau misalkan kursi itu buat duduk, ya atau meja itu untuk meletakkan alat-alat macam-macam ya untuk meletakkan piring, meletakkan komputer, gelas, buku dan lain-lain itu meja kan. Boleh sih meja dipakai untuk duduk, cuman kan aneh. Bisa banyak utang gitu kan mitosnya. Meja itu untuk nulis, bukan untuk duduk. Sepakatnya kan begitu, hukumnya kan begitu. Walaupun nggak tertulis dalam undang-undang tapi sudah konvensi. Kemudian ada objek. Nah, untuk pada taraf firstness-nya ada icon. Icon itu dasarnya kemiripan. Tadi udah dijelasin ya, gampang ini ya. Kemudian ada indeks. Dasarnya ada kedekatan. Tadi contohnya ya oleh Bang Lajuardi juga sebagai apa contohnya tuh? Asap ya. Ada asap, ada api. Ya. Nggak mungkin ada asap nggak ada api. Itu nggak mungkin banget. Gitu. Karena dekat tuh asap dengan api dekat. Faktanya ada dua-duanya gitu. Kemudian mendung. Kalau mendung kan dekat sekali dengan hujan. Walaupun nggak selamanya mendung itu hujan. Oh, ada lagunya tuh. Tapi dekat. Nah ini indeks. Menguap ya. Berarti ngantuk. Tandanya orang ngantuk kan menguap. Beruban. Nah, berarti udah tua. Walaupun nggak selamanya tua itu beruban. Atau nggak selamanya yang beruban itu tua gitu. Yang masih muda juga banyak. Gitu. Tapi uban itu dekat dengan konteks uzur gitu kan. Usia yang sudah lanjut. Kemudian ada simbol pada taraf thirdness.
ada dasar hukumnya. Sekali lagi yang pada taraf tatnas ini udah ada hukum, udah ada aturannya. Ditentukan peraturan yang berlaku umum ya, ada acuannya. Misalnya yang tadi lah, kalau di budaya ya walaupun budayanya beda tapi kadang kita paham juga kalau itu baik, kalau itu buruk. Kalau senyum yang seperti itu meledek, kalau senyum yang seperti ini itu berarti artinya baik juga, sopan gitu kan. Tapi pada dasarnya walaupun misalkan ada budaya yang mengartikan senyum kita itu sebagai hal yang kurang ajar, tapi umumnya senyum itu ya berarti ungkapan kasih gitu kan. Ungkapan sopan, ungkapan baik lah ya. Senyum. Kalaupun ada yang memaknai beda, yaitu minoritas saja. Nah, untuk masuk dalam tahap simbol, ya berarti sudah diakui kebenarannya atau sudah disepakati secara konvensi, ya mayoritas sudah paham itu. Nah, untuk interpretan, ya ada tingkat firstness, secondness, dan thirdness-nya ada reme. Maknanya masih dapat dikembangkan, masih bolehlah kita mengartikan macam-macam. Mungkin terjadi atau tidak nih kalau dalam tahap reme. Misalnya cita-cita. Ya, cita-cita saya menjadi ahli tafsir Quran dan hadis. Tapi faktanya nanti jadinya malah penyanyi gitu. Atau jadinya YouTuber gitu misalnya. Kan nggak ini ya, nggak pasti gitu. Masih bisa dikembangkan atau masih bisa berbelok. Atau rencana saya nanti wisuda semester 8. Tapi ternyata belok, bisa semester 9, bisa semester 10 gitu kan. Ini reme namanya. Kemudian ada design. Maknanya sesuai fakta, sama dengan yang atas-atas tadi ya, yang pada tahap objek dan representamen. Ya, faktanya ya Monas ada di Jakarta, UIN ya ada di Ciputat, gitu kan. Faktanya begitu. Nggak bisa dipaksa ya. UIN ada di Bekasi atau ada di mana. Atau Monas ada di Jogja gitu kan nggak bisa. Ini udah sesuai fakta dan kebenarannya udah terjadi. Kemudian tahap terakhir adalah argumen. Interpretannya berlaku umum. Ada kesepakatan umum, kemudian semua orang juga menerima, ya masuk akal, sifatnya rasional. Ya, kalau saya bilang rajin pangkal pandai ya itu benar. Kalau pengen kumlot, pengen lulus tepat waktu ya rajin belajar, bukan dengerin musik aja. Nggak apa-apa lah belajar sambil dengerin musik. Karena faktanya kalau rajin belajar ya nilainya bagus gitu. Dan ini akan diterima oleh semua orang. Ini masuk akal banget. Nggak bisa dong tugas-tugasnya Pak Dekan itu cuma disolatin doang. Tanpa dicari jawabannya, tanpa kita baca buku, tanpa kita baca internet gitu kan. Tahu-tahu diwiridin jadi itu jawaban. Kan nggak mungkin. Ini sepakat. Rajin pangkal pandai gitu kan. Kalau mau nilainya A ya rajin belajar, rajin kuliah, rajin tanya, rajin macam-macam lah. Kerjakan tugas dan lain-lain. Makanya ada istilah kalau misalkan berdebat, ya harus pakai argumen yang baik gitu kan di diskusi tertentu atau di kelas. Artinya argumennya masuk akal, nggak ngada-ngada, nggak mencela-mencela, ya bisa diterima semua orang. Ini kalau misalkan kita ngomongnya ngawur, nggak masuk akal gitu kan orang juga nggak bakal nerima tuh ini yang ngomong apa sih, ya. Kira-kira sih begitu ya tambahan dari saya. Sama aja sih apa yang saya jelaskan dengan apa yang dipaparkan oleh Bang Lazuardi dan kawan-kawan itu sama. Oke, udah jam 4 lewat. Waduh, saya udah telat ini. Gitu aja dulu ya. Nanti hal-hal yang masih belum jelas bisa kita bahas di kelas selanjutnya, di tokoh selanjutnya. Tetap akan nyambung kok. Ini juga tadi udah banyak sekali membahas atau menyinggung soal sausur juga kan tadi. Perbedaannya, persamaannya, khas-khasnya di mana gitu kan. Mudah-mudahan jelas ya. Gitu ya Bang Faiz ya. Bang Reddy. Baik, Pak. Oke. Nggak ada lagi kan ya? Udahlah, nggak ada lah. Saya paksa nggak ada nih. Oke ya, sekarang sesi terakhir. Silahkan kamera dihidupkan semua. Ayo foto-foto. Oke.
Oke, foto-foto. Yang lain yang bisa screenshot juga dibantu screenshot Kak, yang lagi pegang laptop. Oke, Mbak Fikria, Mbak Sheila, Aditya, Ahmad Ikfial. Ayo segera dihidupkan. Udah jangan kelamaan ngebenerin rambutnya nih. Tiska, Dewi, Aura, Siti Ayu, Rahmat, Novendra, Aris. Ayo silahkan segera. Oke. Saya hitung ya, ini ada 2 halaman. Saya nggak tahu kalian masuk halaman yang... Ayo segera. Lu mau pakai hijab yang bagaimana Bang Faiz? Ngeri amat. Udah belok lu. Itu maksudnya Ayo. yang belum, Pak. Oh gitu. Kirain Bang Yang Faiz. belum. Soalnya lagi musim ini. Kirain ikutan musiman gitu kan, bahaya. Janganlah, jangan sampai lah. Ampun. Oke, siap ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi, senyum-senyum. Tegang amat. Ayo dong, senyum dong. 1, 2, 3. Lembar selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini jadi berkah, ya jadi sesuatu yang bisa kita ambil macam-macamnya, Amin. hikmahnya, ya mengembangkan kualitas keilmuan kita lah. Siap. Oke, itu dari saya. Silahkan Bang Lazuardi ditutup. Kosong. Ya, terima kasih kepada Bapak Tamam yang telah banyak menambahkan dan membenarkan yang kurang benar. Baik, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 7, kurang dan lebihnya banyak kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti untuk PowerPoint dan recordingnya ya saya share di ini ya, di grup atau di ketua kelasnya nanti. Nah, mudah-mudahan saya ingat untuk mengupload di Google Drive. Nanti diingatkan saja besok atau Kamis atau Jumat sampai saya ingat gitu. Ya, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.